Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, jika pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan saja bagi setiap kita. Mari kita datang dengan kerinduan hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita akan pujikan Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia.
mulai hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memujikan Tuhan lebih lagi. Karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita selalu ada. Dan selalu Tuhan setia menopang kehidupan setiap kita. Mari kita lihat Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita persembahkan pujian untuk percaya janji. Besar
kehidupan kami. Itulah sebabnya kami mau selalu berserah, bersandar hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa dalam sorga. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, nyatakanlah isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa maksud, apa rencana, apa maunya Tuhan untuk kami kerjakan di dalam kami menjalani hidup ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah otoritas Allah turun atas kami, supaya hamba-Mu boleh membagikan berkat dan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Bapa, saat firman Tuhan disampaikan, biar firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan duduk dengan diam dan tenang, berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam firman-Mu ada satu kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Saya ucapkan selamat pagi, shalom ya. Selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Tidak terasa rasanya ya saudara, 2 minggu lagi atau 2 minggu lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2021. Beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan kita sudah menjalani apa yang sudah saudara rasakan. Ya, apakah kebaikan Tuhan? Ya, tentu kebaikan Tuhan. Tetapi apakah ada masalah? Tentu ada masalah. Dan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan itulah namanya corak hidup kekristenan kita. Ya, jadi kita tidak boleh menerima yang enak-enak toh. Ya, jadi setiap masalah, ujian, apapun Tuhan izinkan, semuanya itu adalah sekehendak Tuhan. Tetap kita berkata Tuhan Yesus baik ya. Tadi pujian sudah kita menyanyikan Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Biarlah ini juga boleh menjadi momen dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi sekian hari lamanya dalam tahun 2021, tetap aku akan berkata Tuhan Yesus baik ya. Baik, puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kemenangan atas orang percaya bagian yang pertama, dan itu harus selesai saudara ya. Itu sebabnya saya penggal minggu kemarin, dan saya akan teruskan bagaimana kemenangan, bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan atas orang percaya. Yang penting kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan. Ya, hari, waktu, tanggal itu adalah kedaulatan Tuhan yang memberi. Ya, tetapi pasti Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang pertama, minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa cara Tuhan memberikan kemenangan atas orang percaya itu adalah melalui ujian dan pencobaan. Jadi Tuhan izinkan loh saudara, ujian pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ujian dan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa saudara? Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami, kepada kita semuanya. Nah, jalan keluar itulah kemenangan yang kita peroleh daripada Tuhan ya. Puji nama Tuhan ya, puji nama Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan atas orang percaya. Mungkin saudara, apa ya kira-kira yang kedua ya, dan apa yang ketiga ya? Ada 2 hal nanti ya. Nah saudara,
Apa yang kedua? Waduh, kok gak enak gini ya. Tuhan mau memberikan kemenangan, tapi kok harus ada kriteria-kriteria, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti. Saudara, jangan kita berkata, "Tidak mau Tuhan, saya pokoknya maunya menang main, tidak mau lewat proses, tidak mau lewat macam-macam." Nah, saudara, yang kedua adalah mari kita baca Lukas 9 ayat 23. Ini gak enak rasanya, saudara. Ya, gak enak, tapi ini harus, ya, harga yang harus kita bayar. Lukas 9 ayat yang ke-23. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD. Saya akan bacakan buat saudara. Katanya kepada mereka, nya di sini adalah huruf besar, berarti Tuhan Yesus yang berkata kepada siapa, saudara? Kepada murid-muridnya dan kepada semua kita. Nah, di sini dikatakan, katanya, kata Tuhan Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Ya, saudara, ini rasanya. Kalau kita mau menang, harus melalui beberapa tahapan, harus melalui beberapa proses, dan salah satu prosesnya yang pertama melalui ujian pencobaan, dan yang kedua adalah kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, siapa yang mau ikut aku? Yang tidak mau ikut aku, ya tidak usah seperti ini. Ya, ini hanya diperuntukkan kepada mereka yang mau mengikut aku. Dikatakan harus menyangkal diri dan pikul salib. Setiap apa? Setiap hari, bukan pada waktu-waktu tertentu, bukan, tetapi setiap hari. Ya, jadi sesaat dan sesaat kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara, kalau saya mau berbicara menyangkal diri, pikul salib, itu cukup panjang lebar, saudara. Penguraiannya itu cukup panjang dan lebar. Jadi saya hanya memberikan singkatan-singkatan saja. Ya, mungkin kalau saudara mau bertanya, apa sih menyangkal diri itu? Apa sih pikul salib secara rinci? Nah, saudara boleh bertanya kepada saya, saudara boleh bertanya kepada saudara Elifati, atau kepada mana Nesti? Atau kepada Nesti, ya, Nesti masih mengajar di sekolah minggu, ya. Boleh, silakan saudara boleh bertanya. Tetapi saudara, arti secara singkat adalah bahwa menyangkal diri. Apa? Menyangkal dirinya. Nya huruf kecil, berarti kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal itu adalah menolak segala apa yang menjadi kelemahan kita. Kita harus tolak kelemahan kita. Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Memang kita lagi menuju proses kesempurnaan. Tetapi dalam perjalanan menuju kepada kesempurnaan itu, kita tidak lebih dari segala apa yang namanya kekurangan dan kelebihan kita. Ya, nah saudara, menolak segala apa yang menjadi kelemahan pada diri kita. Dengan arti kata lain, saudara, kita harus menguasai diri kita. Kita harus dapat mengendalikan diri kita. Saudara, ya, masing-masing kita sekali lagi punya kelemahan. Kelemahan si B, si A, ya, kekurangan si A menjadi kelebihan si B. Begitu sebaliknya. Ya, saudaraku yang kekasih, ya. Dan kitalah yang tahu pribadi kita. Letak kelemahan saya di mana ya? Nah,
kita tidak usah menghakimi. Kamu itu loh begini begitu, kamu begini begitu. Saudara, kita tidak usah menghakimi. Kita tahu sendiri pribadi kita, ya, kita dan Tuhan yang tahu di mana kelemahan kita. Dan firman Tuhan katakan menyangkal diri, artinya menolak segala kelemahan yang ada pada pribadi kita. Haleluya. Artinya menguasai diri, mengendalikan diri, ya saudara. Ya, itu harus kita sangkali dan harus kita tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini kelemahan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hai kelemahan saya, pergi, ditolak saudara. Menolaknya harus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau saudara sakit angin, nah saudara bisa tolak dengan apa? Obat apa? Tolak angin, ya. Tetapi kalau kelemahan-kelemahan kita harus menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu yang pertama ya, singkat saja ya, jelas ya. Jadi menyangkal diri itu menolak segala kelemahan kita. Sekarang pikul salib. Nah, apa maneh pikul salib itu? Apakah salibnya Tuhan itu harus saya pikul kemana-mana? Ayo bikin salib yuk. Terus kita pikul. Bukan seperti itu saudara. Tetapi ingat, salib, saya mau bertanya kepada saudara ya, salib yang Tuhan izinkan itu harus kita pikul atau kita seret? Mana yang lebih enteng? Dipikul apa diseret? Seandainya saudara ini punya, ya ini salib ya katakanlah. Nah, katakanlah salibnya kita itu 10 kilo, katakanlah ya, salib kita 10 kilo. Lebih ringan mana? Saudara geret, apa geret ya? Tarik. Ya, lebih ringan mana? 10 kilo salib saudara tarik, kayak mainan anak kecil itu ya. Atau saudara pikul salibnya, lebih ringan mana saudara? Ayo, lebih ringan mana? Tuhan bisa bantu saya mungkin. Lebih ringan mana? Ditarik gini atau dipikul taruh di pundak kita? Lebih apa? Lebih ringan dipikul. Siapa di sini yang punya cucu-cucu yang suka main-main sama cucunya? Nah, kalau di saya lihat apa grandpa ini ya, kalau sama Muel, saya senang sekali kalau lihat sama cucu mainan digeret gitu, lucu ya rasanya, enteng ya, enteng kan kalau digeret ini ditarik gini. Tapi kalau dipikul, yang sakit mana? Ini sakit loh saudara, dipikul. Nah, harus dipikul. Mungkin pada saat kita memikul salib, aduh abot, jatuh, bangun, jatuh, bangun, berat dipikul loh saudara. Ya, tetapi Tuhan katakan salib itu harus dipikul, menyangkal diri, memikul salibnya, bukan ditarik salibnya, bukan. Tetapi dipikul salibnya. Sekalipun itu rasanya berat, aduh Tuhan, abote salibnya orang itu kok enteng ya kelihatan, ya salib saya kok berat ya Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu batas kekuatan kita, dan selama kita harus memikul salib kita itu, Tuhan tidak lihat ini toh. Kapok ya, rasakno ya, kamu pikul salib seperti itu. Enggak ya, Tuhan tidak seperti itu. Tetapi ketika Tuhan melihat, kita melihat ketika kita memikul salib kita, mungkin dengan
dengan tetesan air mata. Karena rasanya berat, rasanya abot. Tuhan melihat air mata kita. Tuhan melihat sampai di mana capeknya kita. Dan di saat Tuhan melihat, aduh, sakno ya anakku, capek ya rasanya. Dia melihat tetesan air mata kita. Bagaimana saudara? Hanya Tuhan yang mengenal bahasa air mata kita. Hanya Tuhan yang mengenal bahasa air mata kita. Dan saat itulah Tuhan datang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Kita harus yakin. Jadi saudara, kalau kita mau pikul salib, ya sudah, tidak apa-apa, pikul aja salibnya. Tuhan tidak diam. Allah dia mengerti, Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Tetapi dia izinkan, dan itu harus, karena harga yang harus kita bayar. Menyangkal diri dan pikul salib itu harus. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebab dikatakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, silakan LCD ditampilkan. Saya akan menjelaskan bahwa dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, di situ dikatakan bahwa kita harus menderita bagi Tuhan. Loh, kok gitu ya? Jadi orang Kristen kok harus menderita bagi Tuhan ya? Waduh, gak enak wis. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, gak enak jadi orang Kristen. Wes, aku gak mau wes. Aku gak mau jadi orang Kristen. Saudara, orang Kristen bukan hanya saja saya percaya. Dan ketika kita percaya apa saudara? Saya dibaptis. Setelah kita dibaptis apa saudara? Saya selamat. Titik. Saya mati, saya masuk surga. Kita memang harus punya keyakinan saudara masuk surga. Tetapi bukan hanya di situ saja, percaya, dibaptis, selamat. Tidak saudara, keselamatan itu harus kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada ayatnya ya saudara. Ya, jadi saudara yang mau ikut Yesus, yang mau menjadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus pikul salib. Ya, ya saudara, contoh di dalam kehidupan sehari-hari saya akan memberikan aplikasinya. Ya, gimana sih pikul salib setiap hari itu bagaimana sih? Nah, saudara, menderita karena kehendak Tuhan. Saya harus menderita karena firman Tuhan. Bukan saya harus menderita karena suami, bukan saya harus menderita karena istri, bukan saya menderita karena anak-anak saya, bukan, saudara. Tetapi saya menderita karena firman Tuhan. Kalau kita menderita karena firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Bagaimana contohnya saudara? Dalam aplikasi kita sehari-hari, kita harus mau menderita karena firman Tuhan. Contohnya saudara. Saudara pernah disakiti? Saudara pernah disakiti? Pernah. Saudara pernah menyakiti? Pernah. Saudara pernah kecewa? Pernah. Saudara pernah dikecewakan? Pernah. Saudara pernah dipukul? Dipukul itu bukan artinya digepuk ini. Hatinya dipukul. Terpukul hati saya, sakit hati saya. Ya, saudara. Paling sakit itu di mana, saudara? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini ya, saudara. Paling sakitnya di sini, saudara. Nah, saudara. Nah, ketika kita menghadapi itu semua yang sudah saya berikan contoh, saudara, apakah kemudian kita tak balas kamu ya? Sekarang aku tidak bisa balas. Ya, kamu memukul saya, kamu menyakiti saya, suatu saat saya akan balas kamu. Kamu tak sakiti, kamu tak pukul ya. Loh,
Itu yang tidak boleh, saudara. Ya, kenapa tidak boleh? Ya, karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani, tampilkan ya saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-30. Apa yang dikatakan situ saudara? Duh, rasanya aku mau balas, sakit hatiku, digitukno sama orang itu. Kalau aku belum balas, aku belum puas. Weh, ya itu manusiawi kita ya saudara ya. Itu manusiawi kita. Ya, hamba Tuhan pun pernah seperti itu. Ya, sekali lagi itu manusiawi kita. Tetapi dikatakan apa saudara? Kita ingin membalas, tetapi firman Tuhan katakan apa? Kita tidak boleh melakukan pembalasan. Kenapa tidak boleh melakukan pembalasan? Coba ayatnya dibaca. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah haknya siapa? Ku-nya ku besar, berarti Tuhan Yesus yang akan membalas. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi saudara, jangan kita balas jahat dengan jahat, ya saudara. Tetapi firman Tuhan dikatakan kalahkanlah kejahatan dengan apa saudara? Kebaikan, ya saudara. Sekalipun kita sudah disakiti, diapakan seperti saya uraikan tadi, tetap kita berbuat baik. Tetap kita berbuat baik. Dengan seperti itu firman Tuhan katakan apa? Seperti kita menimbun apa saudara? Bara api di atas kepala kita, di atas kepala orang itu, bukan kepala kita. Ya, jangan menuntut pembalasan. Nanti biar Tuhan sendiri yang membalas. Balasnya Tuhan ya apa? Itu bukan urusan kita. Tapi kita tetap harus berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita seperti menaruh bara api di atas kepala orang itu. Ya, puji nama Tuhan. Jadi jangan balas jahat dengan jahat. Ya, mari kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan kita. Ya, saudara. Nah, jadi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita adalah pengikut Kristus. Mari kita mau melakukan ayat Lukas 9 ayat yang ke-23 itu. Bersama dengan Tuhan Yesus, apa? Kita pasti menang, ya. Tuhan yang bertindak, apa itu adalah lagu kita nyanyikan pujian itu. Engkau yang bertindak, Engkau ada bersama, refrennya bagaimana saudara? Bersamamu Bapa. Terus apa? Ku lewati semua. Dilewati saja saudara. Terus apa? Perkenananmu ya. Terus bukan hatiku. Tuhan meneguhkan hati kita. Terus Engkau yang bertindak untuk apa saudara? Memberi pertolongan, ya, memberi pertolongan, memberi kemenangan. Tuhan yang bertindak, bukan kita saudara ya. Baik, puji nama Tuhan. Itu yang kedua, singkat saja ya saudara. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan atas orang yang percaya adalah 1 Yohanes 5 ayat 4b. Nah ini harus saudara baca ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4b. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4b. Di situ adalah iman yang mantap, tidak goyah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Jadi yang memberikan kemenangan adalah iman kita. Ya, saya akan memberikan contoh lagi ya saudara ya. Ini di dalam perjanjian lama, nggak usah saudara baca, saudara semua sudah tahu ceritanya. Siapa Goliat, siapa Daud.
Nah, ya saudara, saat itu raja atas Israel adalah Saul, ya. Tidak usah dibaca, saudara baca saja di rumah. 1 Samuel pasal 17 saudara baca semua. Saya takut saudara semua sudah tahu ceritanya, ya. Bahkan sekolah minggu pun sudah tahu ceritanya, ya. Nah, kita tahu saudara, secara fisik, ya, tubuh Goliat jauh lebih besar daripada siapa? Daud. Ya, perawakannya, tingginya, gemuknya, saudara, saya tidak bisa bayangkan gedenya sak-sapa, kecilnya sak-sapa. Saya mau kasih contoh di sini, tidak ada orang yang gemuk sekali, ya. Oh, Edgar, ya Lukas, ada Lukas? Tidak ada, ya. Edgar paling gede di sini, ya. Yang paling kecil di sini siapa, ya? Guan. Oh ya, Guan. Coba misalnya Guan sama Edgar tukaran, kira-kira yang menang siapa? Guan. Ya, kalau Edgar sama Guan tukaran gelut, pasti yang menang Edgar secara akal, ya saudara, ya. Nah, Saul memandang musuh itu dengan kekuatan manusia. Oh, Daud isopo, ya saudara. Nah, saudara, sehingga Saul sebagai raja atas Israel pada waktu itu meremehkan, aduh Daud, kamu kok berani-berani sih sama Goliat, orang yang gede loh, ya saudara. Tetapi Saul lupa bahwa yang menyertai Daud adalah Roh Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Daud mendatangi Goliat, bukan Goliat yang mendatangi Daud. Ingat, Daud yang mendatangi Goliat, bukan Goliat yang mendatangi Daud. Si kecil mendatangi si besar. Nah, saudara, pada saat Daud mendatangi Goliat, tentu dengan iman yang ada padanya. Ya, kita tahu siapa Daud itu adalah orang yang kurang Tuhan. Sekalipun dengan latar belakang yang seperti itu, saudara, tetapi Tuhan pakai Daud secara luar biasa. Apa yang ia katakan? Daud katakan, "Hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan apa? Dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing." Wah, alat-alatnya cukup sangat ampuh, ya saudara, ya. Tetapi bagaimana dengan Daud? Aku mendatangi engkau dengan apa, saudara? Kalau kita baca dalam firman Tuhan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang berkuasa. Wow, waduh, cilik mani kendel, ya. Nah, saudara, itulah terjadilah satu pertempuran sekarang, ya, versi antara Daud vs Goliat. Nah, begitulah saudara, ya. Nah, hikmat Tuhan ini menyertai Daud, ya, sehingga Daud dapat mengatur strategi dengan baik. Wih, pintar ya, karena hikmat Tuhan, saudara, ya. Nah, bagaimana strateginya? Bagaimana Daud menggunakan strategi itu, saudara? Nah, sebelum Goliat dan pasukannya datang, wow, Daud berlari-lari mendatangi Goliat. Tidak jalan santai, Daud tidak gini-gini, hei Goliat, tidak, saudara, tapi dia lari dengan penuh semangat. Dia lari mendatangi Goliat. Dan saudara, pada saat dia berlari, Daud bawa apa? Apa itu? Ketepil itu. Apa yang ya ketepil gitulah, ya saudara. Nah, pada saat Daud berlari dengan semangat, wow, ketepilnya dengan sangu batu. Batunya berapa, saudara? 5. Batunya siapa? Sampai ingat cerita firman Tuhan? Batunya ada 5. Apakah yang ditepilkan? Kok ditepilkan, ya? Yang digigit, loh, saudara? Berapa? 1. Sangunya digembol di sini, digembol di sini ada 5, tapi ada 1 umban itu, ya, itu ditepilkan
langsung ke arah Goliat. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, batu itu tertancap langsung. Tek. Waduh, pinter ya. Ya, tentunya itu hikmat Tuhan ya saudara. Tertancaplah sebuah batu itu tepat mengenai di dahinya. Akibatnya apa saudara? Goliat terjatuh. Bukan hanya terjatuh saudara, tapi mati. Loh, lah kok gara-gara ketepel hanya satu batu tok itu loh. Kok Goliat sing gede kayak gitu bisa jatuh dan mati. Saudara, sekali lagi, bukan batu yang membuat Daud menang. Bukan karena batu, bukan karena ketepel Daud menang ya. Batu itu hanya sebuah sarana yang Tuhan pakai ya. Tuhan bisa memakai apapun, sarana apa saja ya, yang untuk menunjukkan kuasa Tuhan ya. Contoh lagi misalnya saudara ke dokter. Saudara ke dokter boleh apa enggak? Boleh. Saudara minum obat boleh apa enggak? Boleh ya. Nah, pada saat kita ke dokter, kita memilih dokter A. Oh, dokter itu lo apik. Nah, saudara. Nah, kemudian sang dokter buka resep. Buka resep. Resep itu saudara berikan obat. Obat itu kemudian saudara minum. Kemudian setelah saudara minum, saudara dengan obat itu saudara sembuh. Kira-kira siapa yang menyembuhkan itu? Apakah obat? Apakah dokternya? Dokter itu loh bisa nyembuhno aku. Tidak. Kita harus dengan keimanan kita harus yakin bahwa Tuhan yang memberikan hikmat kepada dokter. Dokter dengan hikmat membuka resep, kemudian dibawa ke apotek, saudara beli, saudara minum obat itu. Jadi kalau saudara minum obat-obat ya itu semua itu karena Tuhan saudara, bukan karena dokternya yang ajaib, bukan, tapi Tuhan yang ajaib. Amin saudara? Iya ya saudaraku yang terkasih. Jadi saudara, yang jelas bahwa Daud ketika menghadapi tantangan yang besar, yang hebat itu ya dalam peperangan, yang dia tampilkan, yang dia andalkan adalah imannya. Dia memiliki iman kepada Tuhan. Dan kalau kita memiliki iman di dalam Tuhan, Tuhan pun mempunyai hitungan kepada kita. Ya, Tuhan punya hitungan loh saudara. Itu sebabnya pegang kuat iman kita. Akhirnya apa saudara? Tuhan memberikan hikmat kepada Daud bagaimana cara mengatur strategi peperangan itu. Manusia memang boleh berkata, oh Daud kecil, tidak mungkin dia menang. Diinjek sama Goliat, langsung penyet saudara ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, manusia boleh berkata sekali lagi, mana bisa, mana mungkin, tidak mungkin. Saudara, ingat janji Tuhan. Tadi pujian yang berkata, janjimu adalah ajaib. Itu sebabnya kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan iman kita kepada Tuhan. Ya saudara, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ya saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan kita. Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau andalkan iman kita. Ya, dan disitulah ketika kita mengandalkan iman kita, Tuhan mengatur strategi dalam hidup kita, dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, dan itulah kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, harus kita ingat ya, bahwa kemenangan Tuhan sudah siapkan di balik pergumulan kita, di balik permasalahan, persoalan kehidupan kita. Ya, saudara, sekali lagi saudara, tampilkan iman kita dan mari kita mau berkata,
dengan iman aku akan menghadapi semuanya. Ya saudara, yang pertama adalah Tuhan izinkan kita melalui ujian dan pencobaan, itu pun terkait dengan iman kita. Yang kedua adalah kita harus menyangkal diri dan pikul salib, itu pun terkait dengan iman kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus berperang, bergumul dengan masalah yang cukup besar. Ya, Daud harus menghadapi satu pergumulan yang sangat besar, Goliat. Tetapi yang diandalkan adalah imannya. Dan Tuhan melihat itu semuanya. Dan apa yang terjadi, ending dari semuanya adalah kemenangan yang terjadi. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, itulah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita iman kita bawa kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau selalu hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan tetap terus juga bersama-sama dengan kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus akan mengingatkan kepada setiap kita. Saya undang bangsa musik untuk sampai ke depan. Kita akan menaikkan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku. Ya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita pun bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan yang bertindak untuk memberikan pertolongan atau memberikan kemenangan atas kita. Ya, dengan iman ya saudara ya. Ya. Kita akan menaikkan pujian. Ada selalu bersama-sama dengan Tuhan, dan
melalui Tuhan kami percaya semua itu terjadi karena Tuhan ada setiap musim hidup kami ada penyertaan-Mu yang nyata ya Bapak. Dan Tuhan terutama ajar kami dari setiap proses ini supaya kami tidak mudah kecewa, supaya kami tidak mudah putus asa, tidak mudah tawar hati. Namun dalam setiap keadaan kami tetap percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Dan kami percaya ada tujuan yang terbaik daripada Tuhan. dari setiap proses yang terjadi Ya, Tuhan kami untuk mendewaskan iman kami dan supaya pada saatnya nanti kami boleh dengan mantap, dengan berani dan dengan yakin kami boleh menyatakan iman kami kepada dunia ya Bapak. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Sekalipun setiap bidang kami ini berbeda, ada yang pedagang, ada yang jaga, Tuhan, ada yang bekerja, kami berada biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan ini boleh menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kami berada kepada setiap kami ya Bapak. Amin. Kami hendak mengucap syukur ya Bapak, dan kami percaya kami boleh dengan berani mengatakan bahwa setiap tantangan kehidupan kami. boleh kami hadapi dengan kenyataan. Mari Tuhan, Biarlah jemaat GBS Sermon semakin menjadi pribadi yang dewasa secara iman, secara karakter, semakin serupa dengan mulia Tuhan. Setiap kali kesulitan kita sudah kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap kami yang punya masalah, semua akan mendapatkan, yang sakit Tuhan bukan di dalam nama, yang sedang bermasalah apapun. Kami percaya ada jawaban di dalam iman yang itu Tuhan. Roh Kudus tidak akan biarkan, tidak akan membiarkan kami sendirian memikul itu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Biar turunlah penyertaan karir yang mengasihkan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami iman. haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, mari kembali kita akan menaikkan pujian.